pada Prodi D3 Studi Nautika Sekolah Tinggi Maritim Yogyakarta. Sebagai pengajar bahasa Inggris, spesifikasi atau keahlian saya adalah mengajar English for Specific Purpose di bidang kemaritiman. Pada video PDD UKT PT kali ini, saya akan menjabarkan cuplikan dan juga rancangan pembelajaran bahasa Inggris Maritim 4. Bahasa Inggris Maritim 4 adalah bahasa Inggris Maritim yang diajarkan pada semester 4 dan terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Selama proses pembelajaran ini saya menerapkan prinsip DIA, yaitu delivery, bagaimana materi tersampaikan secara terstruktur, interaction, bagaimana komunikasi dua arah bisa terjalin antara dosen dan taruna, dan assessment, yaitu bagaimana evaluasi dan penilaian dilakukan secara terukur dan transparan berdasarkan RPS yang sudah dibuat. Pada aspek delivery atau penyampaian materi, Bahasa Inggris Maritim 4 berfokus pada kemampuan taruna untuk berkomunikasi navigasi di atas kapal. Dan untuk memenuhi ketercapaian CPNK secara urut atau bertahap, materi disusun bermula dari asking and giving advice, VHF exchange procedure, kemudian future events, kemudian English language in STCW atau standard training, and watchkeeping for seafarers, kemudian travel arrangement, dan yang terakhir adalah procedures in international airport. Seluruh materi sudah disesuaikan dengan aturan dan standar dari International Maritime Organization seperti buku-buku yang direkomendasikan, yaitu Merlin Study Pack for Seafarers dan juga English for Maritime Studies. Dalam aspek interaction atau interaksi pembelajaran, saya menggunakan pendekatan student-centered learning. Hal ini bertujuan agar taruna terlibat aktif dan berpartisipasi selama proses pembelajaran. Dalam metode ini saya menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok interaktif dan juga metode simulasi. Dalam diskusi kelompok interaktif, para taruna harus bertukar ide, pikiran, dan gagasan untuk memecahkan skenario komunikasi di atas kapal. Kemudian dilanjutkan dengan metode simulasi, yaitu setelah terbentuknya komunikasi dan diskusi disesuaikan dengan skenario, misalkan VHF exchange procedure. Untuk unsur assessment atau penilaian, saya menggunakan RPS sebagai panduan, dan penilaian dilakukan secara adil, terbuka, dan transparan. Untuk penugasan juga dilakukan secara terstruktur melalui presentasi dan simulasi. Kemudian juga dilakukan penilaian di tengah semester dan ujian akhir semester. Before we are going to the material today, we must pray together. Pray, begin. Pray, begin. At least. Good morning. Okay, so before starting our class today, I will call out your name first, one by one. The first is Alvin Basit. I can hear. Okay, he's sick. And then siapa? Absent. And then Ricky. Farhan. I'm here. Fuad. Okay. And then what is it? Our agenda today is about learning navigation telex or navtex. This is fungsinya untuk komunikasi navigasi. Nah, di sini apa sih yang akan kita pelajari di navigation telex? Ini akan ada 3 tujuan kita. Setelah kelas ini, kalian diharapkan bisa, the first is explain purpose and function of navtex in interpret and comprehend common navtex message content. Apa itu? Menginterpretasikan dan juga memahami pesan navtex itu isinya apa. Nah, nih, kira-kira nih. Sekarang the first, tujuan dan fungsi navtex. Apa itu tujuannya? Nah, di sini bilang coba satu tulis the first part navtex and
navigation to mariners, significantly contributing to the overall safety of navigation. Oke. And then next, place keselamatan kapal yaitu dengan apa? Dengan providing automated delivery essential information to ships. Apa ini? Menyediakan pesan yang penting untuk kapal. Nah, tujuannya apa sih? Satu, dissemination of maritime safety information. Di sini didesain untuk membroadcast atau memberitahukan warning. Apa itu warning? Peringatan navigasi dan meteorologi ke kapal. Contohnya, kemudian, nah di sini. Oke, nah di sini juga merupakan elemen dari GMD. Oke, and then fungsinya. Nah, fungsi pertama di sini ada automated section. Di sini secara otomatis menerima dan juga mengirimkan pesan yang asli. And then meteorological warning, apa ini? Peringatan meteorologi. Kemudian ada ice report, misalkan ada gunung es, misalkan kayak di peristiwa Titanic itu ada teksnya harusnya dulu. Kemudian ada search and rescue information, dan the last is meteorological forecast. Harap diingat ini ada kode-kode dari A sampai E, gitu ya. And then selanjutnya, nah kita coba pahami ini. Nah, misalkan kode A tadi apa? Navigation. Makanya di sini ada kode A. Kemudian 1, 2, 3, 2, 3 Indonesia Sea. Lifting off. Recorded in position 0, 5, 0, okay, and then vessels with caution. Kemudian di sini artinya apa sih? Ada di laut Indonesia. Tolong kita apa? Kayu. Ada kayu hanyut dilaporkan di posisi sekian. Kemudian kapal-kapal berlayar dengan hati-hati. Itu untuk contoh navigational warning. And then di sini untuk meteorological warning, misalkan di sini ada gale warning, kodenya tadi apa? B ya. Oke, B. Coba dibaca. This one is south. Gale warning issued with expected winds force 8 vessel and 5 to 10 precaution. Nah di sini In the ocean, distress alert reset from vessel in position 100 south, 9000 earth. is. All vessel in vicinity requested to assist. Nah, di sini ada kejadian di Samudra Hindia. Peringatan bahaya diterima dari kapal yang ada di posisi sekian. Kemudian semua kapal di sekitarnya diminta untuk membantu. Ini search and rescue information. Oke. Kemudian kode terakhir di sini ada meteorological forecast. Siapa yang belum nih? Zen, coba Zen. EN 9023 Philippine Sea weather forecast modelan wind and wave visibility good. Oke, yang terjadi adalah di laut Filipina. Perakiraan cuaca ya, forecast angin dan gelombang sedang, kemudian jarak pandang bagus. Nanti ini hanya forecast saja ya. Oke, nah sampai sini ada yang mau bertanya dulu. English Channel, reported position. Nah, coba Dwiki dibaca dulu, kemudian questionnya dijawab. Tipe message-nya Ini dibaca dulu message-nya. A456/23 English Channel, right reported Position. position 5010 north 001 30 west vessel process with caution
Okay. And okay, the last question. What action should vessels take? Vessel. Okay, vessel proceed with Caution. yeah. Okay, good. Good job. Good job. Betul ya jawabannya ya? And then one more. Who wants to answer? Coba. George. Siapa? Probably George. George and Gusti. Wiki. No. Alip. Okay. Gusti. Gusti. Please, Gusti, you can answer. Please, yuk. Come on. Eastwood wind reaching for 9. Happy seas expected and. Okay, so what type of warning is being issued? Warning. Warning. And then what is the expected wind strength? Wind strength. Apa ya? Hah? Warning issued. Oh, For 9, ma'am. okay. And then what other hazardous conditions is mentioned? Clear warning is Happy seas expected. Oke. Yang ada di dalam pesan ini, misalkan ada peringatan, ada di English Channel lokasi sekian, kemudian apa sih yang harus dilakukan sebagai officer di kapal, begitu ya? Sudah paham ya? It's about meteorological warning. Di sini ada, Wildan, would you please help me to read B7? B789 Putri South China Sea Okay. gale warning issued when expected Winds tourists for force 8 special officer to take precaution. Oke, artinya Laut Cina adalah Selatan. Laut Cina Selatan. Peringatan badai dikeluarkan, angin diperkirakan mencapai kekuatan 8. Oke. Kapal-kapal disarankan untuk mengambil tindakan pencegahan. Oke, paham ya di sini ya. Jadi ada di China Sea, Laut Cina Selatan, peringatan badai dikeluarkan, gale warning issued, and then winds expected to reach force 8. Angin diperkirakan mencapai kekuatan 8, and then vessels advised to take precaution. Kapal-kapal disarankan untuk mengambil tindakan pencegahan. Nah, sekarang nih latihan. Ada E234/23 Javasi weather forecast. Heavy rain and thunderstorms expected within 24 hours. Oke, jadi di sini adalah di Laut Jawa, ada perakiraan cuaca, ada hujan deras, kemudian badai dan perkiraan dalam 24 jam. Nah, paham ya ini ya tentang meteorological warning ya? Paham? Oke, nice. Oke, nah subject indicator characters. Jadi there are 5 indicators. The first is A, navigational warning. B, meteorological warnings. And then C, ice reports. D, search and rescue information. And E, meteorological forecast. Jadi navigational warning itu apa? Peringatan navigasi. Meteorological warning peringatan cuaca. Ice report laporan gunung es. Kemudian search and rescue information, informasi SAR. Kemudian meteorological forecast, perkiraan meteorologi atau cuaca. Nah, di sini kode A sama E kalau saya tutup sudah hafal semua? Sudah. Ya? Oke. Coba kode A siapa? Kode A? Navigational warning. Oke, B. Farhan? Meteorological warning. Meteorological warning. And then C. Ice report. Ice reports. D. Oke. Search and rescue information. Oke, the last E. Meteorological forecast. Meteorological Forecast. Oke, paham semua ya? Yes.
proceed with motion. Ya, oke. So we have reached our purpose today is about explaining purpose and function of Navtex. Apa tadi purpose-nya? Tujuannya untuk sebagai sarana komunikasi di kapal untuk keselamatan kapal. And then what is the component of Navtex message? The first is the code, kodenya ya. Kemudian the second is position, kemudian information, kemudian suggestion tentang isu yang disampaikan. And then the last, interpret and comprehend common Navtex message content. Nanti kita sudah praktek juga. Nah, sampai sini we will see you in next week ya. Oke, Farhan, please, captain of the class. Stop strict. Before ending the material today, we must pray together. Pray, begin. Enough. At this. Thank you.